Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rahmat Rizky, NPM 19110044. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Konsep Dasar Teori Abraham Maslow dan Carl Rogers. Yang pertama adalah biografis Carl Rogers. Carl Rogers dilahirkan di Oak Park, Illinois pada tanggal 8 Januari 1908 dan meninggal pada tahun 1987. Setelah memperoleh gelar doktor, Rogers bekerja di Rochester Guidance Center dan kemudian menjadi pemimpinnya. Tahun 1940, Rogers mendapatkan tawaran untuk menjadi profesor psikologi di Ohio State University yang mengharuskan ia berkecimpung dalam bidang akademik. Rogers adalah salah seorang peletak dasar dari gerakan potensi manusia yang menekankan perkembangan pribadi melalui latihan sensitivitas, kelompok pertemuan, dan latihan lainnya yang ditunjukkan untuk membantu orang agar memiliki pribadi yang sehat. Konsep dasar teori Carl Rogers. Pandangan Rogers terhadap manusia. Pada dasarnya manusia itu baik dan mempunyai potensi untuk tumbuh dan berkembang, dapat memahami dirinya sendiri, serta dapat mengatasi masalah-masalah. Konsep penting dari Carl Rogers antara lain organisme, self, sympathetic earth, terapi berperan sebagai reflective mean. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Dilanjutkan oleh kawan saya. Selamat pagi, perkenalkan nama Sini Wairka Yohana dengan NPM 19110038. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi dari teori Rogers. Baik, pendidikan mempunyai tanggung jawab besar untuk mendorong siswa agar menjadi manusia yang berkembang utuh sesuai yang diharapkan. Guru atau pengajar bukan sesuatu yang penting. Yang penting adalah siswa dan aktivitas belajar siswa. Siswa merupakan pihak utama dalam pengambilan keputusan pendidikan. Pandangan Rogers dalam belajar yang penting antara lain bahwa pengalaman belajar harus digunakan secara ekstensif dalam praktek pendidikan secara luas. Aktivitas belajar hendaknya tidak sekedar menekankan pada aspek kognitif, namun yang lebih penting adalah pengalaman belajar. Pengalaman belajar membantu siswa terlibat secara emosional, sehingga mendorong keterlibatan siswa secara total terhadap aktivitas belajar yang sedang dilakukan. Baik, selanjutnya adalah biografi Abraham Maslow. Abraham Harold Maslow dilahirkan di New York pada tanggal 1 April 1908. Maslow berkembang dalam iklim keluarga yang kurang menyenangkan karena orang tuanya tidak memberikan kasih sayang. Ayahnya bersikap dingin dan tidak akrab dan sering tidak ada di rumah dalam waktu yang cukup lama. Maslow mengumumkakan keyakinan yang penuh akan filsafat hidupnya. Seluruh penelitian dan perumusan teori berakar dari kebenciannya untuk melawan terhadap segala sesuatu yang telah dilakukan ibunya. Maslow seorang pendukung aliran dinamik holistik. Dari berbagai tulisannya jelas sekali kesamaannya dengan itu. Maslow meninggal pada tanggal 8 Juni tahun 1970 karena serangan jantung. Karyanya banyak diterbitkan sehingga yang bersangkutan meninggal. Baik, demikian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Trisna Upa, NPM 19110052. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil dari makalah kami, yaitu pemahaman tingkah laku. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Rika, yaitu konsep dasar teori Abraham Maslow. Maslow mempunyai pandangan yang positif terhadap
manusia, tentang bahwa manusia mempunyai potensi untuk maju dan berkembang. Maslow yakin bahwa bentuk tingkah laku manusia yang bisa diterangkan dengan memerlukan tendensi individu untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan personal yang membuat kehidupan bagi individu yang bersangkutan penuh makna dan memuaskan. Maslow ini membagi 5 kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan dasar psikologis. Kebutuhan dasar psikologis itu kebutuhan manusia yang paling mendesak untuk dipenuhi karena berkaitan dengan kelangsungan hidup kita. Yang kedua, kebutuhan akan rasa aman. Kebutuhan akan rasa aman itu merupakan kebutuhan psikologis yang fundamental dan harus terpenuhi. Jadi, kebutuhan ini harus terpenuhi oleh setiap individu. Yang ketiga, kebutuhan akan cinta dan memiliki merupakan kebutuhan yang mendorong seseorang berinteraksi secara efektif dan emosional dengan orang lain. Yang keempat, kebutuhan akan rasa harga diri. Kebutuhan ini mendorong konsep yaitu rasa harga diri oleh diri sendiri serta penghargaan yang diberikan oleh orang lain. Yang kelima, kebutuhan akan aktualisasi diri. Di sini ada juga implementasi teori Maslow. Konsep terpenting dari Maslow yaitu adalah keyakinan yang positif terhadap dua manusia. Manusia pada dasarnya baik, kreatif, mempunyai potensi untuk maju dan mengembangkan diri manusia. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.